Halo teman-teman semua. Sudah tahu kan? Ada permainan yang seru nih. Apa namanya? Catur. Mari kita bermain catur. Mengasah otak lebih baik. Permainan yang sangat unik. Permainan yang menarik. Ya, permain catur memang unik. Mari kita bermain catur. Mengasah otak lebih baik. Membuat kita jadi cerdik. Makin lama makin asyik. Main catur gembira. Main catur bersama. Main catur senangnya. Belajar sambil bermain. Yeay! Mari kita bermain catur. Mengasah otak lebih baik. Membuat kita jadi cerdik. Makin lama makin asyik. Ya, betul, catur. Ini permainan yang berguna bagi semua orang. Permainan ini menggunakan papan catur dan dimainkan oleh 2 orang pemain. Mari kita bermain catur. Mengasah otak lebih baik. Permainan yang sangat unik. Permainan yang menarik. Seru kan ya? Mari kita bermain catur. Mengasah otak lebih baik. Membuat kita jadi cerdik. Makin lama makin asyik. Main catur gembira. Main catur bersama. Main catur senangnya. Belajar sambil bermain. Yeay! Mari kita bermain catur. Mengasah otak lebih baik. Membuat kita jadi cerdik. Makin lama makin asyik. Papan catur berukuran 8 kotak kali 8 kotak dengan motif berselang-seling warna putih dan hitam. Selain itu, ada buah catur untuk masing-masing pemain dengan warna yang berbeda pula. Hitam dan putih. Ada yang disebut bidak, jumlahnya 8 buah. Ada yang disebut benteng, jumlahnya 2 buah. Ada yang disebut kuda, jumlahnya 2 buah. Ada yang disebut gajah, jumlahnya 2 buah juga. Ada yang disebut menteri, 1 buah. Dan ada yang disebut raja, juga 1 buah. Mari kita bermain catur. Mengasah otak lebih baik. Membuat kita jadi cerdik. Makin lama makin asyik. Main catur gembira. Main catur bersama. Main catur senangnya. Belajar sambil bermain. Yeay! Mari kita bermain catur. Mengasah otak lebih baik. Membuat kita jadi cerdik. Makin lama makin asyik. Main catur. Yeay! Oi, tentang catur. Apa yang kamu tahu?
Apa yang kamu tahu tentang catur? Penggemarnya dari yang muda sampai uzur. Walau beda umur, senang main catur. Apa yang kamu tahu tentang catur? Bermain catur, belajar menerima keunggulan lawan. Bermain catur, belajar menerima kekalahan. Apa yang kamu tahu tentang catur? Pemainnya 2 orang dan teratur. Adu strategi, adu pikir berbau. Apa yang kamu tahu tentang catur? Bermain catur, belajar bersyukur dan rendah hati bila menang. Oi, tentang catur. Pasti berguna bagi manusia. Bermain catur itu seperti belajar kehidupan. Kehidupan berjalan, memberikan pilihan. Pilihan yang menuntut kita mengambil keputusan. Keputusan itu mempunyai akibat. Akibat itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab bagi diri dan sesama. Bermain catur, belajar berpikir panjang. Bermain catur, belajar menghormati sesama. Bermain catur, belajar hidup dalam aturan. Bermain catur membangun karakter bangsa. Apa yang kamu tahu tentang catur? Penggemarnya dari yang muda sampai uzur. Walau beda umur, senang main catur. Apa yang kamu tahu tentang catur? Bermain catur meningkatkan hasil pendidikan. Bermain catur itu menyehatkan. Apa yang kamu tahu tentang catur? Pemainnya 2 orang dan teratur. Adu strategi, adu pikir berbaur. Apa yang kamu tahu tentang catur? Oi, tentang catur, apa yang kamu tahu? Bermain catur melatih kita berpikir dulu sebelum bertindak. Strategi yang benar menghasilkan tindakan tepat. Mempertimbangkan langkah dengan matang sebelum melakukan. Mau makan nasi apa makan bubur? Lauknya ke nasi apa sama telur? Bangsa sehat rakyatnya akur. Negara kuat belajar catur. Belajar catur.
banyak loh Kak Lucky. Kita bisa olahraga otak, dan selain itu kita bisa jadi lebih fokus, berani mengambil keputusan, belajar strategi, dan masih banyak lagi. Wow, banyak banget ya manfaat catur. Kakak sepertinya jadi tertarik nih mau belajar main catur. Gimana kalau kita tanding, Ben? Wah, boleh dong Kak, siapa takut. Bener ya, Ben ya? Habis ini kita tanding, Ben. Oke, mari kita tanding Kak. Oke, sabar-sabar dulu nih ya Ben dan Kak Lucky. Sebelum kalian bertanding catur, kita mau sapa-sapa dulu nih tamu undangan yang luar biasa tentunya yang mendukung turnamen catur saat ini. Yang kami hormati Bapak Utut Adianto selaku Ketua Umum PB Percasi, Bapak Eka Putrawirya selaku Dewan Pembina PB Percasi, Bapak Christianus Lim selaku Direktur SCUA, Bapak Adrian Nazwardi selaku Ketua Umum Yayasan BPK Penabur, dan kepada seluruh peserta yang hadir di dalam ruang Zoom hari ini. Wah, Kak Lucky, Kak Paulus, aku juga bawa temen loh. Ada catur dari dunia putri, yaitu Kak Iren dan Kak Samantha. Halo kakak-kakakku. halo Kak Iren, Kak Samantha. Nah adik-adik, buat adik-adik yang baru bergabung dalam Festival Catur Pelajar tahun ini, yuk kita lihat kilas balik kegiatan Festival Catur Pelajar Tingkat Nasional tahun 2021 tahun lalu yang mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia dengan lomba terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 1.365 peserta catur. Wah, jadi penasaran nih. Adik-adik juga penasaran kan? Yuk kita sama-sama saksikan video tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Umum PB Percasi, Bapak Utut Adianto, pimpinan Yayasan BPK Penabur, adik-adik peserta turnamen yang saya banggakan, serta ibu dan bapak hadirin yang berbahagia. Kemampuan memecahkan masalah melalui langkah-langkah yang logis adalah suatu hal yang perlu ditumbuhkan sejak usia dini, khususnya untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. Tentunya logika dan kemampuan computational logic menjadi bekal utama kita dalam mengubah tantangan menjadi peluang. Kemampuan untuk problem solving atau memecahkan masalah akan menjadi salah satu kompetensi terpenting di masa depan. Kami di Kemendikbudristek saat ini tengah mengupayakan pendidikan yang lebih bermakna dengan menjadikan logika numerasi sebagai capaian peserta didik. Numerasi bukan sekedar kemampuan menghitung, tetapi keahlian untuk menerapkan logika untuk memecahkan permasalahan. Namun, mengasah logika sebenarnya tidak hanya dapat dilakukan di dalam kelas, bahkan dapat dilatih dengan cara yang menyenangkan. Salah satunya adalah catur. Karena catur adalah aktivitas olah pikir yang akan membuat kita bertindak secara hati-hati dan bijak dalam menentukan langkah dan pilihan. Ibu dan bapak hadirin yang saya hormati, saya merasa gembira dan bangga saat mengetahui turnamen catur antar pelajar dapat terlaksana dengan semarak dan diikuti oleh banyak pelajar dari berbagai daerah Indonesia. Khususnya di masa pandemi yang penuh tantangan ini, kegiatan ini adalah harapan bagi kita untuk bangkit. Jika anak-anak Indonesia tumbuh dengan pemikiran kritis dan logika yang baik dalam berpikir, mereka akan menjadi generasi penerus yang unggul dan tangguh dalam membangun Indonesia di masa depan. Dan untuk adik-adik peserta turnamen yang saya banggakan, partisipasi adik-adik dalam kegiatan ini membuat saya yakin dan optimis bahwa Indonesia akan berkembang dengan generasi yang cerdas dan juga kreatif. Saya berharap adik-adik bisa berkompetisi dengan sportif dan terus meningkatkan kemampuan. Karena kalah atau menang bukanlah akhir. Keberanian adik-adik untuk mengikuti turnamen ini adalah suatu capaian yang sangat saya apresiasi. Dan adik-adik harus bangga dengan keberanian untuk mengikuti pertandingan seperti ini.
Kak Luki, Ben, dan peserta yang lain. Keren kan? Pastinya dong Kak Paulus. Ya keren dong Kak. Tapi ada lagi nih yang lebih keren di turnamen catur tahun ini. Wah, hadiah utamanya adalah golden ticket untuk mengikuti Asian Youth Chess Championship tahun 2022 di Bali bulan Oktober ini loh. Siapa kira-kira yang mau dapat nih? Boleh kasih reaksinya. Wah, Bali teman-teman. Wah, saya jadi nggak sabar nih pengen ikut pertanding juga. Wah, tentunya ya, Ben dan Kak Luki, sebelum memulai turnamen tahun ini, saat ini, kita akan mendengarkan bersama laporan Ketua Panitia Festival Catur kepada Kak Clara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Luki, terima kasih Kak Paulus, terima kasih Ben. Selamat siang Bapak Ibu, adik-adik sekalian, salam sehat, salam olahraga buat kita semua. Olahraga catur merupakan salah satu cabang olahraga yang unik dan berbeda. Kenapa? Karena permainannya tidak banyak bergerak, namun cukup menguras otak untuk mengatur strategi dan membaca arah permainan lawan. Tahun ini, BPK Penabur bekerja sama dengan Sekolah Catur Utut Adianto, juga PB Percasi. Kami berkesempatan untuk menyelenggarakan Festival Catur Pelajar tingkat nasional di tahun 2022. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, kami berharap dengan adanya kegiatan ini, kami dapat memasyarakatkan olahraga catur di kalangan pelajar. Kami juga dapat mengajak para pelajar untuk menikmati manfaat catur bagi kesehatan fisik dan mental. Dan kita bersama-sama mendukung pembentukan karakter tangguh generasi muda Indonesia yang akan datang. Pada kesempatan ini, rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan adalah lomba video storytelling di tanggal 10-24 Agustus yang lalu, coaching klinik 2 kali, 27 Agustus dan 4 September, talk show di tanggal 28 Agustus, press conference di tanggal 3 September, technical meeting di tanggal 16 September kemarin, dan hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan opening Festival Catur Pelajar, dilanjutkan dengan babak penyisihan sesi pertama. Adapun beberapa kategori yang disertakan pada kegiatan ini adalah SD kelas 1-3 putra dan putri, SD kelas 4-6 putra dan putri, SMP kelas 7-9 putra dan putri, SLTA kelas 10-12 putra dan putri. Jadi ada 8 kategori yang akan sama-sama berkompetisi dengan sehat di festival ini. Dan ternyata sampai pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat tadi, sudah tercatat sebanyak 1.393 peserta. Wow, banyak sekali ya. Terima kasih adik-adik untuk partisipasinya. Orang-orang tua, terima kasih atas dukungannya bagi acara ini, karena kita semua tahu ya betapa besar manfaat catur untuk kita bersama, terutama untuk adik-adik peserta ini nih. Dari 1.393 peserta ini, akan ada 8 orang yang tadi sudah disebut Kak Paulus akan mendapatkan golden ticket menuju Asian Youth Chess Championship di Bali pada tanggal 13 sampai 22 Oktober yang akan datang. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Oleh karena itu adik-adik semangat bertanding ya. Bertanding dengan sehat, bertanding dengan jujur, karena jujur itu juara. Satu quotes untuk menutup laporan pagi ini, hidup ini ibarat permainan catur. Setiap pergerakannya menentukan masa depan. Kita tidak bisa mengulang langkah, namun dapat mengubah strategi. Gens Unasumus, kita satu keluarga, salam olahraga, selamat bertanding. Salam. Saya kembalikan ke Kak Paulus, Ben, dan Kak Luki. Terima kasih. Wow, banyak banget. 1.393 peserta yang akan berpartisipasi dalam turnamen hari ini. Wow, ini tentu akan jadi satu ajang yang sangat menarik. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, adik-adik semuanya, perkenalkan kami mengajak kalian semua untuk bersama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Kristianus Lim selaku Direktur Sejua. Kepada Bapak Kristianus Lim, kami persilahkan.
Ya, terima kasih Kak Luki, Kak Paulus, tadi Kak Clara ya, sambutannya, penjelasannya lengkap sekali. Memang senang sekali ya bisa sampai 1.393 peserta yang mendaftar. Itu saya kira rekor muri yang baru kali ya. Nanti bisa didaftarkan lagi tuh. Ya, mudah-mudahan Pak. Nanti kami lapor dulu Pak. Terima kasih Pak. Iya, iya ini yang kedua kali ya. Kan tadi juga udah banyak sekali awal mulanya penjelasan bagaimana catur itu sangat bermanfaat. Di sini kalau ada orang tua yang hadir, ya salah satunya tadi juga disebut kita merasakan soal kekalahan ya, karena dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, pasti sekali waktu kita juga akan mengalami kekalahan begitu. Nah, kita belajar menerima kekalahan, belajar merasakan yang namanya kekalahan itu lewat catur. Saya kira resikonya paling kesel ya, paling keselnya tuh bisa sampai seminggu tuh. Kalau yang pernah nonton Netflix tuh Queen Gambit ya, menang kalah itu bisa kadang-kadang momen-momen yang kita rasakan itu berputar di atas di atap-atap tuh muter terus sampai sekian lama gitu. Itu pernah juga saya rasakan ketika main ya, ketika kalah, apalagi kalahnya dalam posisi menang gitu. Itu iya kalahnya dalam posisi menang itu sakit banget gitu. Itu bisa saya rasakan tuh seminggu baru hilang. Jadi merasakan kekalahan dalam olahraga itu ada sesuatu yang bagus ketimbang kita mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Ya kesempatan ini saya juga pengen cerita bahwa para pecatur Indonesia belakangan ini ya, sebulan 2 bulan terakhir itu mencetak prestasi yang bagus sekali gitu, dan itu tidak cuma satu orang gitu, tapi saya catat ada 6 ya, minimal 6 itu pada bulan Agustus. Ada atlet catur Dewi Anastasia Ardiani Citra itu menjadi Women Grandmaster Indonesia yang ketiga gitu. Jadi perempuan ketiga Indonesia yang bisa mendapat gelar Women Grandmaster itu Dewi Citra biasa dipanggilnya. Itu terjadi di bulan Agustus, selesai Olimpiade. Kemudian pada bulan Agustus juga pecatur muda Indonesia Asarya Jodi Setiaki, ini putranya Bu Lisa nih, Bu Lisa Lumondong ya. Dia tuh menjuarai turnamen Grandmaster di Budapest. Dia juara dan mendapat norma Grandmaster yang pertama buat Jodi. Kemudian pada bulan yang sama juga Iren yang bertanding di Abu Dhabi Open itu juga meraih norma Grandmaster Putra nih. Ini Grand Putra, jadi yang paling tinggi itu untuk yang kedua kali. Jadi dia butuh sekali lagi dan ratingnya dinaikkan jadi sampai 2.500, dia akan jadi Grandmaster Putra. Seperti itu. Nah, baru bulan September kemarin di Malaysia merayakan hari kemerdekaannya tuh menyelenggarakan Malaysia Open yang 2 tahun sebelumnya tuh juga nggak ditandingkan karena COVID. Nah, ada 3 pecatur Indonesia yang juga prestasi di sana gitu. Yang pertama juara di Malaysia Open-nya ya, itu adalah turnamen catur klasik yang paling bergengsi. Nah, itu pecaturnya Grandmaster Novenda Priasmoro. Ini adalah mempertahankan gelar gitu. Jadi dia akan berturut-turut juara Malaysia Open gitu. Ini prestasi yang juga luar biasa karena berturut-turut ya. Jadi dia bisa mempertahankan kemampuannya stabil gitu di level yang tinggi. Nah, di
di catur kilatnya itu juga catur Indonesia dan ini masih muda gitu. Belum 16 tahun ya, namanya Aditya Bagus Arfan. Dia juara juga luar biasa karena dimainkan 8 babak, dia dapat poinnya 7,5 gitu. Jadi cuman remis sekali. Dan dalam perjalanannya dia mengalahkan 3 pecatur senior Indonesia yang juga main di SEA Games, main di Olimpiade. Babak kelima ngalahin FIDE Master Agus Kurniawan, babak ke-7 ngalahin International Master Muhammad Lutfi Ali, terus di babak 8-nya mengalahkan International Master Joseph Theodorus Taher gitu. Jadi masih muda tapi dia bisa mampu mengalahkan senior-seniornya. Nah, ini saya mau jelaskan ada satu catatan ya, karena Adit ini waktu saya undang ya, karena kemarin tuh setelah selesai SEA Games itu atlet-atlet utama kita tuh malas latihannya. Jadi nggak semua, ada waktu itu kan ada 13 orang, 12 orang, nggak semua hadir gitu. Sehingga latihan nggak kosong, jadi Adit sengaja saya panggil untuk biar pelatih asingnya nggak nganggur nih. Kita ada 2 pelatih asing, biar nggak nganggur. Adit saya undang untuk ikut pelatihan. Ada Gilbert juga, dan itu Adit hadir tiap hari sesuai jadwal yang diminta begitu. Nggak ada melesetnya. Nah, ini hal yang positif gitu ya. Kalau memang pengen jadi bintang, ya latihannya juga harus full gitu. Itu dia sekolahnya dia minta izin jadi. Nah, beruntungnya nih Adit sekolahnya dekat rumah dan orang tuanya sudah janji, ada perjanjian dengan sekolahnya bahwa Adit ini punya cita-cita dan diprogram oleh PB Percasi antara lain untuk menjadi pecatur masa depan Indonesia, sehingga dia bisa dapat izin dengan mudah begitu. Dia latihan full dengan penuh semangat dan hasilnya langsung terasa sebulan 2 bulan kemudian gitu. Dan yang terakhir yang juga juara di Malaysia nih bagian putri, itu juga siswa SJUA ya, alumni ya, itu International Master Wanita Chelsea Monica Sihite. Jadi ada 3 nomor bergengsi di Malaysia kemarin, itu direbut seluruhnya oleh pecatur-pecatur Indonesia, dan seluruhnya praktis alumni SJUA begitu. Jadi kita senang sekali, bangga, dan event ini, Festival Catur Pelajar tingkat nasional BPK Penabur, kita harapkan juga menjadi cikal bakal ya, jadi arena awal adik-adik semua untuk mencoba melatih diri, menguji kemampuan, dan kalau berhasil sudah tersedia ya golden ticket, itu juga latihan lagi untuk event berikutnya, event internasional yang saya juga udah dapat info pesertanya ada 500-an, itu dari berbagai negara di Asia. Jadi event yang sangat bergengsi, yang kalau kita bisa ikut partisipasi itu sudah suatu kebanggaan sekali begitu. Soal hasil, ya itu urusan kedua begitu. Tapi bisa berpartisipasi saja sudah suatu kemenangan begitu. Pak Menteri tadi, Pak Menteri Pendidikan mengatakan demikian. Saya kira itu benar sekali. Jadi kita dalam hidup memang harus banyak berpartisipasi ke berbagai kegiatan untuk membentuk karakter kita ya, membentuk karakter kita sampai kita menjadi manusia yang utuh. Saya kira demikian saja sambutan saya. Selamat bertanding, selamat menjalani pertandingan ini dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, karena jujur itu udah suatu kemenangan ya. Terima kasih Kak Paulus, Kak Ben. Terima kasih Bapak Kristianus Lim atas sambutannya, luar biasa, banyak prestasi yang diraih oleh pecatur-pecatur di Indonesia.
Nah sekarang adik-adik semua, Kak Luki dan Ben, kita akan menyaksikan sebuah tarian dari siswi-siswi dari SMA BPK Penabur Bogor. Selamat menyaksikan. 제일 높은 곳에 난 닿기 원해 눈에서 내 answer 내 혈관 속에 날뛰는 new wave 내 거대한 passion 관심 없어 과거에 모두가 알고 있는 거 trouble it I'm fearless a new bitch new crazy all I got next one Baby 저 highway highway 멋진 결말에 닿게 내 힘들도 나의 일부라면 겁이 난 없지 없지 What you looking at 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 I'm fearless You should get away get away 다치지 않게 다치지 않게 You should get away get away I'm fearless 욕심을 숨기라니 말들은 이상해 겸손한 연기 같은 건 더 이상 안 해 Cause you're forever with 내게 가슴 밖에서 제일 내게 내 밑으로 좋아 린세게 Take the world break it down down Baby 저 highway highway 멋진 결말에 닿게 내 힘들도 나의 일부라면 겁이 난 없지 없지 What you looking at 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 I'm fearless You should get away get away 다치지 않게 다치지 않게 You should get away get away I'm fearless I'm fearless 저는 없어 baby 준비된 내 paper Bring it 당장 내게 I'm fearless What you looking at 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 I'm fearless You should get away get away 다치지 않게 다치지 않게 You should get away get away I'm fearless Wow, keren banget, saya sampai ikutan joget Kak Paulus, Ben. Luar biasa. Ya, adik-adik, itu tadi penampilan dari peserta didik BPK Penabur. Selain di bidang akademis, BPK Penabur juga concern dan memberikan wadah untuk para peserta didik mengembangkan ekspresi dirinya. Iya dong Pak, catur juga dikembangkan di BPK Penabur loh. Banyak peserta-peserta junior berbakat yang lahir dari BPK Penabur. Ya benar sekali. Saat ini mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Utut Adianto sebagai Ketua Umum PB Percasi. Selamat siang, salam damai sejahtera buat kita semua. Selaku Ketua Umum PB Percasi, saya menyambut gembira langkah yang dilakukan oleh BPK Penabur yang bekerja sama dengan SCUA dan teman-teman pengurus PB Percasi. Kegiatan turnamen catur online secara nasional sungguh sesuatu yang bermanfaat. Kita merasakan manfaatnya dan kali ini kita mendapat kabar gembira pemenangnya akan mendapat hadiah ikut bertanding di Asian Youth Chess di Bali Oktober mendatang. Ibu Bapak, rasanya kita harus berterima kasih kepada para guru di BPK Penabur, Pak Eka Putra, dan teman-teman PB Percasi yang membuat event ini berjalan dengan mulus. Sekali lagi, selaku Ketua Umum PB Percasi, saya berterima kasih. Semoga niat baik kita selalu mendapat
dimudahkan olehnya. Semoga dari kegiatan ini akan ada bibit-bibit baru yang hebat, yang nantinya akan membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Udut Adianto untuk semangat dan apresiasinya yang diberikan kepada kami semua di ruang Zoom hari ini. Adik-adik, Kak Paulus dan Ben, kalau tadi kita sudah sama-sama menyaksikan tarian dari peserta didik BPK Penabur, sekarang mari kita sama-sama saksikan penampilan dari Claudia Emanuela Santoso. Hidup berjalan seperti bajingan, seperti landak yang tak punya teman. Ia menggonggong bak suara hujan, dan kau pangeranku mengambil peran. Pun kalau saat hancurku disayang, apalagi saat ku jadi juara. Saat tak tahu arah kau di sana, menjadi gagah saat ku tak bisa. Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu, agar seisi dunia tahu. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertahu. Nyawaku nyala karena denganmu, aku masih ada sampai di sini. Melihatmu kuat setengah mati, seperti detak jantung yang bertahu. Nyawaku nyala karena denganmu. Pun aku masih tak mengerti banyak hal. Semuanya berenang di kepala, dan kau dan semua yang kau tahu tentangnya menjadi jawab saat ku bertanya. Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu, agar seisi dunia tahu. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertahu. Nyawaku nyala karena denganmu, aku
itu tadi penampilan luar biasa dari Claudia Emanuela Santoso. Adik-adik semuanya, sebagai informasi, Kak Claudia merupakan alumni dari BPK Penabur Jakarta yang menjadi juara dalam The Voice Germany tahun 2019. Dan selanjutnya, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Eka Putrawirya selaku Dewan Pembina PB Percasi. Kepada Bapak Eka, kami persilakan. Ben, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Adri, Ketua Yayasan BPK Penabur, dan teman-teman pengurus BPK Penabur. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana Turnamen, Mbak Ibu Clara, dan tentunya teman-teman semua panitia yang bekerja sangat luar biasa dan kompak. Bapak, Ibu, dan tentunya rekan-rekan wartawan semua dan adik-adik peserta turnamen catur yang sangat semangat yang saya cintai. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena merupakan suatu hal yang luar biasa. Turnamen catur pelajar BPK Penabur ini diikuti 1.393 peserta, suatu rekor yang luar biasa. Dan hebatnya lagi, saya dengar tadi dari Ibu Lisa, kata sampai jam 12 masih banyak yang mau mendaftar. Sampai panitianya minta ampun karena pertandingan sudah mau dimulai, masih banyak yang masih mau mendaftar. Tentunya pencapaian rekor peserta ini sangat jelas kerja keras dari panitia yang luar biasa dengan semangat totalitas, all out, dan tidak ala kadarnya. Dan saya melihat Penabur betul-betul saat ini menularkan pola kerja memberi yang terbaik, dan ini sangat mengagumkan saya. Saya memberikan suatu apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang bekerja sangat kompak dan luar biasa. Terima kasih untuk rekan-rekan panitia semua. Saya juga mendengar cita-cita dari Ketua Yayasan BPK Penabur, Pak Adri, yang mengatakan bahwa event ini akan diupayakan menjadi tradisi tiap tahun. Jadi adik-adik selalu untuk siap ya untuk bertanding di setiap tahun turnamen dari BPK Penabur tingkat nasional ini. Dan saya sangat yakin suatu saat nanti akan lahir pecatur-pecatur hebat yang mendunia dari kejuaraan catur pelajar nasional BPK Penabur ini. Bahkan kalau saya lihat misi dari BPK Penabur ini ingin membantu membentuk karakter bangsa melalui olahraga catur. Ini bukan soal melulu kalah atau menang, tetapi BPK Penabur dan kami PB Percasi ingin turut mengembangkan karakter unggul anak bangsa. Pembentukan karakter akan terasah melalui satu keberanian kompetisi seperti sekarang ini, kejuaraan catur pelajar tingkat nasional. Dan keberanian adik-adik saja sudah ikut bertanding itu suatu hal yang luar biasa. Dan keberanian adik-adik masuk dalam kompetisi sangat saya apresiasi. Dan yang paling penting, saya menghimbau kepada adik-adik, junjunglah kejujuran, sportivitas, disiplin, tanggung jawab, dan semangat juang. Kalau Pak Adi selalu dalam setiap kesempatan mengatakan jujur itu juara, dan itu memang itu harus kita dengungkan setiap saat. Dan tentunya BPK Penabur selalu memberikan suatu keistimewaan dalam setiap turnamen. Kalau tadi saya mendengar sangat istimewa sekali bahwa juara setiap kategori mendapatkan golden ticket. Ini nggak main-main ini. Ini kejuaraan Asia atau Asian Youth Chess Championship. Ini kejuaraan yang sangat luar biasa. Dan ini kita BPK Penabur memberikan kesempatan kepada semua pemain-pemain yang menjadi juara itu diberi kesempatan untuk hadir untuk bisa bertanding di tingkat Asia. Jadi saya rasa ini saya sekali lagi mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada BPK Penabur. Terima kasih BPK Penabur menjadi mitra strategis bagi Sekolah Catur Put Adianto dan PB Percasi. Dan satunya saya ingin menutup sambutan saya ini dengan pantun khusus untuk BPK Penabur. Penabur memajukan catur dengan fenomenal, mencari bibit juara dengan konsisten dan peduli. Selamat dan sukses Festival Catur Pelajar Nasional. Hadiahnya golden ticket kejuaraan Asia di Bali. Pakai masker, jaga jarak, jaga hati. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Kes unasumus, kita satu keluarga. Terima kasih. Cakep. Terima kasih Pak Eka atas sambutannya. Semoga melalui Festival Catur tahun ini, cita-cita kita semua untuk melahirkan karakter unggul dari pecatur muda dapat terwujud. Nah, adik-adik, Kak Paulus dan Kak Ben, kita sudah mau berada nih di acara puncak kita hari ini.
Kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Adri Lazuardi selaku Ketua Umum Yayasan BPK Penabur yang sekaligus akan membuka Festival Catur Pelajar tahun ini. Kepada Bapak Adri Lazuardi, kami persilakan. Terima kasih Kak Luki, Kak Paulus, Kak Ben, dan semua dengan yang saya hormati Pak Ugut Hadianto, Pak Eka Putra Wirya, Tulisan Bintong, PB Percasi, dan semua Pak Kristianus Lim, para pengurus semua operasional, dan juga para peserta Festival Catur Pelajar tingkat nasional 2022. Saya mungkin akan menggunakan kesempatan ini tidak berpidato banyak, tapi ingin memberi kesempatan mengapresiasi beberapa orang yang berperan luar biasa. Sama-sama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Clara Milita, mungkin bisa dipin, sebagai Pokja Ketua Pokja Lapendik yang menginisiasi acara ini. Boleh dipin. Kemudian juga Bu Ambar, mewakili dari panitia. Ini adalah orang-orang yang berada di belakang layar yang mempersiapkan semua ini, dan juga Bu Siva dari Sekolah SCUA. Ya, kalau dia bisa mempin, silakan 3 nama ini boleh dipin. Bisa sehingga seluruh peserta bisa melihat 3 orang hebat yang ada di belakang layar ini. Ya, Bu Clara, kemudian Bu Ambar dan Bu Siva yang berperan secara luar biasa di dalam event ini. Ya. Apakah bisa dipin? Ayo. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, para peserta Festival Catur Pelajar tingkat nasional 2022 ini, selain mereka bertiga, saya juga mengapresiasi luar biasa seluruh peserta yang sudah mendaftar hari ini sampai 1.393 orang. Ini pencapaian yang sangat luar biasa dalam persiapan yang cukup singkat, tapi rekan-rekan panitia, Bu Clara dan kawan-kawan bersama dengan teman-teman semua bisa melakukan yang terbaik. Saya juga menggunakan kesempatan ini untuk mengundang, ya. Jadi kalau saya bicara mungkin kurang begitu pas, ya. Saya mau mengundang 2 catur hebat Indonesia bergabung di layar, supaya para peserta catur bisa melihat secara langsung, yaitu Women Grandmaster Indonesia, Iren. Ya, bisakah? Inilah Women Grandmaster ini yang sedang menuju menjadi Grandmaster penuh, ya, atau istilahnya apa nanti Bu Iren yang akan jelaskan nih, Kak Iren. Dan juga Samantha, juara dunia cilik, ya, umur 10 tahun. Ya, Kak Iren, mungkin ada yang mau disampaikan buat para peserta Festival Catur Pelajar tingkat nasional 2022 ini. Silakan Kak Iren. Suaranya masih belum. Oke, halo, ya selamat siang Pak Adri, selamat siang teman-teman penabur semua, adik-adik, dan juga para senior-senior saya yang di Percasi ini. Wah, ini satu siang yang sangat cerah sekali untuk kita semua, dan saya senang sekali tadi mendengar ada laporan sudah ada 1.393 peserta, dan ini memang apa namanya, dari jumlah peserta baik open turnamen yang biasa Indonesia atau Percasi lakukan pun untuk jumlah seperti itu sangat tinggi Pak Adri. Jadi sangat saya apresiasi untuk atensi teman-teman semua, baik yang mengorganisir maupun juga yang adik-adik yang akan melakukan turnamen sebentar lagi. Iya, ya terima kasih Pak Adri untuk waktu dan tempatnya. Jadi tadi sebentar Pak Kristianus Lim sudah sedikit bercerita tentang beberapa prestasi apa namanya teman-teman pecatur juga dan termasuk saya sendiri. Ya memang ini adalah norma kedua saya. Jadi selain tadi Pak Kris bilang tentang kemauan untuk bekerja keras, tapi dibutuhkan juga konsistensi dan semangat yang tinggi, Pak. Jadi contohnya ini norma kedua saya, norma pertama saya torehkan 10 tahun lalu. Jadi ada jeda 10 tahun tapi saya tidak menyerah. Nah, ini yang saya ingin juga tunjukkan ke teman-teman pecatur junior khususnya bahwa untuk
untuk menjadi seorang juara itu memang bukan hanya kerja keras tapi juga konsistensi. Dan itu tadi yang Pak Kris sempat bilang juga bahwa di catur ya kan kita kadang kalah, kadang menang, tapi itu jangan membuat kita patah arang ya kan, tapi justru membuat kita lebih semangat supaya bisa menjadi lebih baik. Begitu Pak Adri. Oke, ada pesan buat seluruh peserta yang akan ikuti sebentar lagi pertandingannya? Iya. Ada trik-trik khusus? Trik khususnya atau pesannya tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Eka dan itu saya setuju sekali ya. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar, yang sudah ingin bertanding ini semuanya sudah juara. Dan apalagi kalau bisa menuntaskan pertandingan dengan semangat kejujuran, itu kalian sudah juara. Jadi pertahankan sifat itu, pertahankan semangat itu, dan yang saya apresiasikan juga adalah penabur. Ini adalah kesekian kalinya penabur membuat turnamen untuk pelajar seperti ini, dan ini sangat pastinya teman-teman dari Percasi dan Sekolah Catur Tutut Adianto pastinya sangat senang sekali. Pak Eka tadi menyebut tentang mitra strategis, ini bagus sekali. Mitra strategis yang sangat educational. Jadi saya juga secara pribadi dari dulu saya ingin menjaga citra catur Indonesia dan penabur ini adalah salah satu mitra kami ya untuk benar-benar bisa menjaga citra ini sebaik mungkin. Jadi terima kasih Pak Adri dan teman-teman penabur sekalian. Jadi untuk pesannya tetap terutama ini online ya kan, tetap menjaga kejujuran itu sangat penting sekali, dan untuk secara teknisnya nanti apapun hasilnya baik menang atau kalah itu dianalisa. Inilah yang selalu saya sebagai pecatur itu lakukan. Jadi setelah bertanding itu dianalisa untuk bisa melihat bagaimana kalahnya bagaimana, atau kalau menang apakah ada langkah yang lebih baik atau strategi yang lebih baik, dan setelah itu latihan lagi. Jadi itu adalah cycle atau siklus yang tidak boleh diputus. Jadi kita bermain, bertanding, ya kan, lalu analisa, dan setelah analisa kita latihan. Nah ini bisa dengan buku, dengan komputer, atau dengan pelatih yang sudah ditunjuk. Begitu Pak Adri. Oke, jujur itu juara ya, penting itu ya. Oke. Samantha, mungkin ada pesan buat teman-teman sebaya kamu atau mungkin yang di atas kamu yang mengikuti pertandingan ini. Bagaimana pesan kamu, Samantha? Silakan. Baik, seperti yang Kak Iren katakan, semoga di turnamen ini kita semua menjaga sportivitas kami, dan apapun yang terjadi yang penting kita berhasil dan sekuat kita mungkin, agar mungkin seandainya hasilnya baik ataupun buruk, yang penting kita sudah berusaha, dan semoga pertandingan ini kita dapat mendapatkan pelajaran untuk menjadi lebih baik di masa depan. Oke, Samantha ikut pertandingan ini nggak nih? Ikut nggak Samantha? Halo? Suaranya nggak kedengaran. Samantha ikut pertandingan ini? Nggak ya? Saja ya. Oke, terima kasih. Tadi saya tidak bisa di-unmute, saya ikut kok. Oh, ikut juga? Wah, buat ntar siapa yang lawan Samantha, saya nggak tahu nanti ini ya. Kalau Kak Iren nggak ikut dong ya. Udah ketuaan Pak Adri. Oke, terima kasih buat Samantha, Kak Iren untuk pesan-pesannya buat para peserta catur tahun ini. Baik, seluruh peserta catur yang saya banggakan, dengan segala hormat, mudah-mudahan semua penyelenggara ini bisa mendapatkan yang terbaik. Dan seperti yang disampaikan tadi, kalian semua adalah juara karena sudah berani mengikuti turnamen ini. Apapun hasilnya, inilah sebuah proses kalian menjadi seorang juara. Dan kita berharap melalui Festival Catur Pelajar Tingkat Nasional BPK Penabur 2022 ini, kelak nanti bisa lahir calon-calon Grandmaster seperti Kak Iren, Samantha, dan juga pecatur lain yang akan memajukan bangsa dan negara kita Indonesia. Saya akan membuka opening ini, kalau berkenan bisa di-pin Pak Eka Putrawirya, Pak Christian Muslim, mungkin bisa hadir di layar, dan Bu Lisa. Ya, apakah panitia bisa mempin mereka hadir masuk? Oke. Ya. Terima kasih Pak Eka, Pak Christian Muslim. Sama-sama kita membuka Festival Catur Pelajar Tingkat Nasional BPK Penabur 2022. Dengan ucapan syukur, dengan ini kita buka secara resmi turnamen Catur Pelajar Tingkat Nasional BPK
BPK Penabur 2022. Kiranya semua berjalan dengan baik dan lancar. Selamat bertanding buat seluruh peserta. Baik, terima kasih Pak Adri atas sambutannya, dan dengan demikian berakhir sudah serangkaian acara pembukaan Festival Catur Pelajar Tingkat Nasional 2022. Terima kasih kepada para tamu undangan dan para peserta yang telah mendukung acara pada hari ini. Akhir kata, unas dulu, kita adalah satu keluarga. Saya Kak Luki, saya Ben, dan saya Kak Paulus mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di acara berikutnya. Sehat selalu. Salam olahraga. Terima kasih Pak Eka, Pak Kristan Muslim, Bu Lisa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Clara, panitia. Selamat bertanding buat semua peserta ya. Jam 13.30 ya. Oke, terima kasih Kak Luki, Pak Paulus. Ya. Oke, thank you.